A day in my life. Mulailah resiko romantis, Son. Kalau statusmu adalah manusia remaja sama sepertiku, pasti kamu pernah merasa pengen punya seseorang untuk digenggam tangannya, barangkali itu cuma sebentar, Son. Seseorang untuk diajak mengunjungi senja bersama agar kita bisa berbagi bahagia. Gue juga gitu, men. Hati remaja kita itu biasanya bingung, Son, buat milih antara dia atau larangan agama yang udah basi dan kuno itu. Dan itu bikin diri kita ragu. Aslinya tuh, Son, saya tumbuh di keluarga yang monggo deh silahkan pacaran, karena bapak dan ibu dulu juga seperti itu, apalagi nenek. Terus gue buka HP, lihat story temen posting berduaan, aduh, damn it, so sweet, man. Sangat seperti di film-film, Son. Kita remaja dan kita punya hak untuk mengenal cinta. Hati kita butuh untuk disuarakan. Tapi apalah daya kalau Bu Guru punya pendapat lain. Yang pertama, Zer, belum waktunya. Yang kedua, emang kamu mau, Zer, jagain jodoh orang lain? Menurutku, mungkin Bu Guru belum pernah nonton sinetron, makanya berkata demikian. Jadi Bu, waktu itu bukan perkataan Bu Guru yang saya dengerin. Cita-citaku bertambah satu. Suatu saat saya akan menikah. Agar pernikahanku sukses, jadi saya harus mengenal pasangan saya terlebih dahulu. That's it. Saya jadi gak ragu lagi buat melirik kanan kiri, melirik atas bawah, dan lebih sering saya melirik ke arah senja, maksudnya patung gajah. Untuk apa ya? Lebih sering aku melirik ke arah barat di patung gajah, dan aku akan bertanya kepada gajah, Gajah, kenalkanlah satu padaku yang cantik dan manis, yang manusia. Begitu. Alhamdulillah ternyata gajah punya telinga segede gaban, mau menjawab pertanyaanku. Lalu mengirim hujan agar aku bulannya saat. Lalu mengirim hujan agar aku bisa melihat dengan lebih jernih. Jadi mataku itu kena hujan tetes-tetes gitu sampai bersih dan kinclong, Son. Habis itu, berkat itu, aku jadi bisa melihat apa yang sebelumnya tidak bisa kulihat. Sehelai bidadari ternyata, Son. Sehelai bidadari ternyata juga dijebloskan ke sekolah yang sama denganku. Kenapa gue baru tahu sekarang? Pokoknya, gue kudu ambil resiko. Rasanya seru, Son. Karena sejak masih jadi bibit, aku entah dari mana dapat prinsip untuk gak pacaran dulu sebelum punya penghasilan sendiri. Ibu bilang prinsipnya bagus, Son. Jadi gue bangga. Gue dengan bangga memegang prinsip itu selama ini. Sampai kemudian gue diingetin temen kalau ternyata kemampuan interaksiku dengan lawan jenis itu buruk. Baru ides. Makanya, Son, pas tahu hal itu, gue jadi memberanikan diri untuk mencoba PDKT-in si bidadari itu. Dan waktu itu jantung gue super deg-degan. Kenapa kita mesti ngambil resiko, Son? Hidup dibesarkan di negara ini, Indonesia, dengan budaya-budayanya yang mungkin bawaan dari agama, bikin kita berpikir saat besar nanti akan ada pangeran atau tuan putri yang datang menemui kita dengan kriteria yang kita harap atau kita inginkan. Padahal enggak, Son.
kita gak akan langsung bertemu dengan jodoh kita begitu saja. Punya anak, menikah, lalu bahagia. Maksudnya menikah dulu, punya anak, lalu bahagia. Tapi menurut abang-abang kumis lele yang bisikin sesuatu hal ke gue di YouTube, dia bilang bahwa dengan memakai logika itu, bahwa dengan menunggu Tuan Putri untuk datang, dia melihat satu persatu orang diambil sama calon yang lain. Jadi dia kehabisan calon. Walaupun ada pepatah bilang jodoh sudah ada yang ngatur, tapi kita menunggu itu salah. Kita harus mencari juga. Makanya Son, untuk itulah gue bisa bilang kalau memulai resiko romantis itu tidak ada salahnya untuk dilakukan. Tapi balik lagi, apa kata Bu Guru? Gue yang notabene masih remaja, masih tuyung, masih terlalu muda, tidak baik untuk pacaran terlebih dahulu. Jadi, apa solusinya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kita menunda mengambil resiko romantis itu. Apakah emang karena ada nilainya atau karena emang kita belum punya nilai untuk dihidupi. Begitu Son. Buatku yang masih seorang remaja sekarang, menunda mengambil resiko romantis itu bernilai, sangat bernilai, karena masih ada mimpi yang harus digapai Son. Kondisi finansial yang belum mapan, dan kasihan waktu kita kalau dipakai untuk hal yang sebenarnya bisa dilakukan nanti. Begitu Son. Menunda genre romantis di hidup para remaja bakalan bikin fokus belajar kita itu tidak terpecah, dan itu tidak ada ruginya. Semua pelajaran ini gue dapat setelah gue nyoba ngambil resiko romantis versi diri gue sendiri. Pelajaran yang gue dapat dengan mengambil resiko romantis itu adalah jangan sesekali mengambil resiko romantis. Udah kapok gue Son. Jadi kesimpulannya, coba sendiri ambil resiko romantis versimu. Siapa tahu pelajaran yang didapat itu berbeda dengan yang gue dapat, dan mungkin pelajaranmu akan jadi jauh lebih menarik. Begitu Son. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang nggak beres dengan diri gue, tolong komen di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe, karena gue akan rajin-rajin bikin postingan seperti ini. Oke, bye. Ini namanya vlog. Vlog itu video blog, jadi tulisan tapi diomongkan, jadikan video gitu. Itu dia. Jadi kita sedang vlog ini. Ngomongnya pingin itu namanya vlog. Oke. See you. And see you next time. See you again. Dadah.